Berdasarkan United Nations, bahan makanan secara global telah naik lebih dari 29% year to date. Cadangan bahan makanan di Mesir hanya sanggup bertahan 6 bulan aja. Sementara, negara-negara seperti Ethiopia, Nigeria, South Sudan, Afghanistan, dan Yemen hampir nggak punya cadangan makanan sama sekali. Singapura aja mengalami krisis ayam karena harga ayam di Malaysia naik tajam. Dan Indonesia sempat melarang minyak goreng diekspor karena harga minyak goreng naik tak terkendali. Belum lagi sapi ternak yang terkena penyakit mulut dan kuku. Ini adalah wake up call untuk kita semua. David Beasley, Direktur Eksekutif World Food Program United Nations, mengatakan ini adalah badai dalam badai, neraka dalam dunia, karena dunia sedang menghadapi krisis bahan makanan. Dan mungkin di 2023, kita akan benar-benar menghadapi masalah ketersediaan bahan makanan. Rasa lapar nggak bisa ditahan, dan bahayanya akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal dalam skala besar yang belum pernah kita lihat. 44 juta orang di 38 negara menghadapi bahaya kelaparan. Dunia udah krisis terlebih dahulu, dimulai dengan virus corona yang berdampak pada krisis supply chain, di mana banyak pelabuhan yang nggak bisa beroperasional, atau mungkin ada pelabuhan yang nggak bisa beroperasional secara maksimal. Krisis supply chain diperparah dengan krisis energi yang ada di Cina. Nggak lama setelah itu langsung dihantam dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Masalahnya, Rusia dan Ukraina ini adalah salah satu pemasok bahan makanan terbesar di dunia. Diperkirakan 40% suplai gandum dunia dihasilkan dari Rusia dan Ukraina. Berdasarkan data 2019 aja, minyak sunflower 61%-nya diekspor dari dua negara ini. 19% pasokan barley dan 18% jagung juga berasal dari dua negara ini. Rusia dan Ukraina juga menyuplai 2/3 suplai bahan makanan import di Mesir, Libya, dan Lebanon. Indonesia juga termasuk menerima pasokan suplai import gandum dari Ukraina. Cina selangkah bahkan beberapa langkah lebih maju daripada yang lain. Cina tercatat masih merupakan importir kacang kedelai terbesar dan belakangan juga menjadi salah satu pembeli gandum terbesar di dunia, membuat kenaikan harga gandum semakin menjadi-jadi. Meskipun negaranya udah merupakan sebagai negara dengan cadangan makanan terbesar di dunia, Cina terus stockpile, terus menambah cadangan makanannya. Lebih dari 50% cadangan gandum dunia sekarang ada di Cina. Xi Jinping udah memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menabung dan menyimpan bahan makanan untuk persiapan hal-hal yang tak terduga. Kebijakan ini juga membuat harga bahan makanan semakin meroket. Negara-negara barat dulu menggunakan uangnya sebagai daya tawar pada negara berkembang dan negara miskin. Anda perlu resource, perlu pembangunan, kami kasih utang. Anda mau utang lebih banyak, biarkan kami mengontrol pemerintahan Anda dan mengambil resource Anda. Tapi jangan khawatir, seluruh keluarga Anda juga kami lindungi dan mendapatkan fee. Win-win solution untuk para elit politik dan rakyat yang jadi korban. Karena kekayaan negara pindah ke negara lain. Makanya, negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam, ironisnya malah jadi negara miskin. Contoh nih, Nigeria dengan minyaknya dieksploit Amerika melalui Shell. Sierra Leone berliannya dieksploit oleh De Beers. Ini yang disebut oleh Presiden Soekarno sebagai neokolonialisme. Mereka nggak lagi menjajah sebagai negara, tapi sebagai penjajah berwajah company. Sekarang, makanan jadi daya tawar. Perang Rusia dan Ukraina dan sanksi yang dijatuhkan oleh negara NATO dan Amerika jadi senjata makan tuan. Cina sekarang malah jadi punya kesempatan untuk menjalankan bidak caturnya melalui makanan. Dan ingat, Cina adalah negara dengan cadangan makanan terbesar di dunia. Negara Anda perlu bahan makanan, kami punya, kami akan berikan bahan makanan. Sebagai gantinya, biarkan kami mengelola sumber daya alam negara Anda dan mendirikan basis militer di negara Anda. Langkah ini yang bikin Amerika menurut saya nih salah perhitungan di perang Rusia dan Ukraina. Amerika kalah banyak di perang kali ini. Pertama di tackling Cina untuk urusan daya tawar makanan, karena Amerika sendiri nggak bisa memberikan bantuan bahan makanan pada negara lain. Utamanya, Cina punya daya tawar yang tinggi pada negara-negara Afrika.
Kedua, biaya gas mahal. Jerman dan negara Eropa lain sangat bergantung pada pasokan gas Rusia. Ini bisa berdampak pada pecahnya kongsi bila perang berlanjut terlalu lama. Masalahnya, pasokan gas dari Rusia sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu dan mengakses langsung ke rumah dan apartemen rakyat Jerman. Gas juga bukan sumber daya alam yang mudah diangkut dengan kapal. Harga gas sudah naik 22% sejak perang Rusia dan Ukraina meletus. Hal ini mungkin yang buat negara-negara Eropa agak enggan menghadapi sanksi dan perang. Ketiga, perusahaan Amerika kehilangan pendapatan di Rusia, yang pasti membuat pendapatan Amerika dari sektor pajak menurun dan pengaruh Amerika di Rusia menurun drastis. Keempat, nilai rubel malah menguat. Beberapa perusahaan Eropa masih menggunakan rubel untuk membayar gas pada Rusia. Mereka nggak akan sanggup kalau Rusia mematikan pasokan gasnya. Kelima, Rusia menguasai Mariupol. Bukan hanya petani nggak bercocok tanam, kini pelabuhan terbesar di Ukraina dikuasai Rusia. Sehingga perdagangan ekspor apapun nggak bisa dikirim ke seluruh dunia. Tentu aja yang terdampak paling parah adalah negara-negara yang mengandalkan impor makanan dan neraca perdagangannya dengan negara lain yang defisit. Contoh paling parah yang bisa kita lihat sekarang adalah Sri Lanka. Sri Lanka bahkan sampai harus membatalkan ujian sekolah karena nggak ada kertas. Food Price Index secara global meningkat tajam. Dan di Sri Lanka, inflasi mata uangnya mencapai 29,8%, harga BBM naik 30 hingga 65%, dan harga bahan makanan naik hingga lebih dari 50%. Bayangkan kalau misalnya dulu dengan 100 rupiah kita bisa dapat 2 buah roti, sekarang belum tentu dapat 1. Negara dengan keadaan seperti Sri Lanka ini banyak banget, dan ujungnya mereka akan membutuhkan bantuan negara lain dan IMF. Endgame-nya ya terjebak hutang hingga beberapa dekade ke depan. Dunia ada dalam masa krisis, lengkap. Mulai krisis kesehatan, krisis keuangan karena tapering, krisis supply chain, krisis energi, dan sekarang perang antara Ukraina dan Rusia. Nggak ada salahnya untuk selalu prepare. Prepare untuk menghadapi inflasi misalnya. Prepare mungkin dengan membeli bahan makanan pokok secukupnya. Nggak perlu hoarding karena banyak saudara kita di luar yang juga membutuhkan. Juga semoga para pembuat kebijakan negara bisa membuat kebijakan yang pro rakyat. Inflasi dan kenaikan harga bahan makanan memang nggak bisa dihindari, karena jelas seluruh dunia mengalami. Tapi setidaknya stabilitas negara di masa sulit dan kebijakan pro rakyat bisa diutamakan, alih-alih kepentingan para elit. Salah kebijakan bisa membawa hell on earth.